sekarang untuk bantuan sosial adalah pertama, pemerintah telah menyiapkan anggaran cukup untuk menangani masalah dampak sosial ekonomi dari kasus COVID-19. Itu pertama. Yang kedua, karena bantuan ini sifatnya massal dan tersebar luas, maka yang paling penting adalah penetapan sasaran. Penetapan sasaran agar tidak terjadi penyimpangan atau tumpang tindih di lapangan. Itu yang paling utama. Dan kepastian bahwa bantuan itu sampai ke yang menjadi sasaran kasus atau dampak COVID-19. Ini yang paling utama. Ini pusat maupun nanti anggaran ada berapa jenis? Pertama dari pusat reguler maupun tambah namanya top up secara jumlah maupun jumlah sasaran maupun jumlah bantuan, besaran bantuan. Yang kedua ada dari APBD 1, ada dari APBD 2. Yang ketiga ada dari dana desa. Ini yang besar, skala besar. Yang skala kecil itu bantuan individual dan lain-lain tentu, atau organisasi kecil-kecilan yang lain tentu ada. Tapi ketepatan sasaran dan yakin tepat bahwa bantuan itu sampai ke sasaran. Dan tidak ada semacam kolusi di lapangan. Ini yang paling penting. Jadi integritas pemain lapangan ini sangat penting. Kalau untuk distribusi, saya pikir kalau dengan distribusi mekanis perbankan yang sekarang ada, saya pikir untuk distribusi hampir tidak terlalu masalah. Yang jadi masalah adalah penentuan sasaran itu. Ada kuota dan ada yang seharusnya. Memang kuota kita sekarang ini, kalau kita ikut aturan saja ini, hampir pasti semua orang, seluruh keluarga di NTT dapat yang bermasalah. Cuma tadi karena terlalu banyak dan bisa jadi tumpang tindih, itu yang kami akan hindari pelan-pelan. Bisa 1 juta kakak nih, bisa 1 juta lebih, tapi kalau kita hitung baik-baik, kita akan hitung lagi di detail apakah perlu ada pemberdayaan atau hanya top bantuan. Itu ketika kita hitung lagi kok. Kita tidak bisa secepatnya gegabah karena kita tahu persis kasus ini tidak mungkin sekarang ini habis. Entah kapan dia berkelanjutannya, tidak ada yang tahu. Kita berharap tidak lebih dari 3-4 bulan ke depan. Tapi kalau lebih, tentu ini akan menjadi perubahan kebijakan yang sangat berarti nantinya. Yang paling penting adalah jaga jarak, social distance maupun physical distance. Tapi yang paling utama adalah pakai masker. Artinya kalau Anda tidak pakai masker, Anda sedang berusaha mencelakakan orang lain. Kita berasumsi saja bahwa karena virus ini sangat cepat menular atau kontagiusnya dan sangat ganas, tidak baik, maka kalau Anda tidak pakai masker dan tidak jaga jarak dari saya dalam percakapan begini, berarti Anda sedang mencelakakan orang lain. Dan itu menurut saya kriminal. Terima kasih. Panen jagung yang ditanam oleh kelompok tani sehati Desa Weteta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan izinkan saya untuk membawa doa ini dalam keyakinan. Di siang hari ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berbagai kesibukan kami untuk ada di tempat ini dan akan langsungkan, dan untuk itu kami mengundang Tuhan untuk hadir bersama kami sehingga kegiatan kami hari ini berjalan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Oke.
Kita lanjutkan. Anggota DPR cuma kita ke jalan pamok kalau mati. Wakil ketua Optimis. Oke. Banyak. Oke. Ini karena daya tumbuhnya sangat bagus. Ini pioner T21. Laksanakan granulogi. Granulogi itu Pak Gubernur ada 7 produsen benih yang kita tampil, itu varietas, pionir 1 varietas, kemudian dari benih sentra Asia itu ada 1 varietas, dari Twin 3 varietas, BC 1 varietas, dan Pertiwi. Dari itu varietas mana yang lebih bagus? Nah, inilah yang kita September. Oke. Ya udah. Oke, 25 miliar September kita panen. Covid pas selesai itu kan, kita panen 10.000 hektar. Deal ya? Potong deal ya? Oke. terakhir Pak Gubernur, terima kasih. Bukan macam ke tibor pun jadi itu makan matam lanya lah dulu baru bisa gini. Ini punya pakai busi juga bisa makan. Itu sapi dari dia lahir sampai dipotong dia tidak pernah sosialisasi. Dia hanya minum wine, minum supi, karena pijit, makan enak, semua makan enak semua itu sapi. Pijit. Kenapa? Pijit. Di waktu karena kan pertanian, perikanan, air. Pabrik pakan ternak. Nah, pabrik pakan itu butuh jagung yang banyak. Kalau harap petani jumlahnya sedikit, produksinya masih rendah. Karena itu kita ajak tingkatkan produktivitas per hektar supaya secara total bisa naik. Nah, kalau dia biasa 2 ton sapi, minimal 2-3 kalau dia mau. Kalau ini hasilnya dijualnya kemana? Nah, ini hasil ini banyak pembeli. Memang awalnya kita ajak PT Flowamor untuk membeli. Saya peneliti pada BPTP NTT, Ever Kosa, ya. Baik, terima kasih. Untuk bisa panen habiskan uang. Biaya untuk 1 hektar itu 7 juta sampai 8 juta 1 hektar. Sehingga kalau dia panen itu bisa 5 ton, kalau dijual dengan 3.000 saya sudah 15 juta. Kalau dijual dengan 4.000 sudah 16 juta. Sehingga modal 7 juta sudah bisa tertutupi dan dia punya keuntungan lebih. Nah, tadi 25 miliar terhasilkan berapa ton? Itu 10.000 hektar. Berarti kalau 4 ton berarti 40.000 ton. 40.000 ton itu tinggal dikalikan saja. Kalau jual dengan 3.000 sudah banyak. Baik, terima kasih. Aman. Anggaran. Ya, Kabupaten Kupang lu tanya bupati loh, masa lu tanya saya? Mantap.